pertama dimulai dari sekarang. Halo semua, selamat datang di presentasi kelompok 13. Di sini kami akan melakukan presentasi dari mata kuliah perpajakan, yaitu dengan materi pertemuan 13 tentang pajak bumi dan bangunan. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dan selamat beredukasi. Oke, untuk yang pertama tentang definisi pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak kebendaan atas bumi atau bangunan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Oke, selanjutnya tentang sejarah pajak bumi dan bangunan di Indonesia. Pajak atas tanah dan bangunan pertama kali dikenalkan oleh kolonial Belanda dengan nama land rent. Land rent adalah pungutan atas tanah pertanian yang dikenakan kepada petani dan merupakan bagian dari sistem tanam paksa pada awal abad ke-19. Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem perpajakan disesuaikan secara bertahap. PBB secara resmi diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-undang ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Kemudian, reformasi perpajakan terjadi melalui Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam undang-undang ini terjadi perubahan besar dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Kalau ada yang bertanya, kenapa bumi dan bangunan dikenai pajak? Jawabannya adalah kepemilikan atau pemanfaatan atas tanah dan bangunan memberikan manfaat ekonomi serta meningkatkan status sosial bagi individu maupun badan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila sebagian dari keuntungan atau kenyamanan yang diperoleh disalurkan kepada negara dalam bentuk pajak. Oke, selanjutnya kita masuk ke subjek pajak dan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada subjek pajak PBB, yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dan yang kedua ada wajib pajak PBB, yaitu subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak atas bumi dan bangunan. Selanjutnya adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, yaitu badan yang dapat menentukan dan menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak apabila suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya atau masih sengketa. Yang terakhir ada tanda bukti, yaitu tanda terima bagi wajib pajak yang sudah memenuhi kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan. Kemudian ada ketentuan Dirjen Pajak tentang subjek pajak PBB. Yang pertama, subjek pajak A memanfaatkan atau menggunakan bumi atau bangunan milik orang lain, yaitu subjek pajak B, bukan karena hak berdasarkan undang-undang, melainkan karena perjanjian. Dalam hal ini, A ditetapkan sebagai wajib pajak. Yang kedua, suatu objek pajak yang masih dalam sengketa kepemilikan namun di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. Yang ketiga, subjek pajak yang dalam waktu lama berada di luar wilayah letak objek pajak sedang dalam merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang lain atau badan mereka, orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Oke, selanjutnya ada definisi objek pajak PBB. Nah, objek pajak PBB dibagi menjadi dua, yaitu ada bumi. Bumi didefinisikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi mencakup tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Yang kedua ada bangunan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Contohnya, bangunan meliputi jalan lingkungan dalam hal kompleks, yaitu jalan tol, kolam renang, tempat olahraga, tempat penampungan atau kilang minyak, pipa air, dan gas, serta fasilitas lain yang memberikan manfaat. Yang selanjutnya adalah klasifikasi objek PBB. Klasifikasi objek PBB diatur oleh Menteri Keuangan yang bertujuan untuk mengelompokkan berbagai jenis objek pajak berdasarkan fungsinya. Hal ini penting untuk penilaian nilai jual objek pajak atau NJOP dan perhitungan PBB. Klasifikasi objek pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 186/PMK/03/2019 yang telah diperbarui PMK nomor 234/PMK.03/2022. Peraturan ini ditetapkan
pengelompokan objek pajak berdasarkan peruntukan dan karakteristiknya, serta menjadi dasar dalam nilai jual objek pajak atau NJOP. Kemudian ada perubahan terbaru PMK 234/PMK 03 2022. Perubahan ini mencakup yang pertama, penambahan definisi baru, yaitu nilai pasar dan objek pasar khusus. Yang kedua, ada penyempurnaan tata cara penilaian NJOP agar lebih akurat dan mencerminkan kondisi pasar terkini. Yang ketiga, ada pembaruan klasifikasi objek pajak untuk menyesuaikan dengan pengembangan jenis penggunaan lahan dan bangunan. Selanjutnya tentang klasifikasi objek pajak PBB P2, yaitu dua sektor, ada pedesaan dan perkotaan. Objek pajak pada sektor ini diklasifikasikan berdasarkan peruntukan dan fungsi bangunan atau tanah antara lainnya. Yang pertama ada perumahan dengan kode R, yaitu ada rumah tinggal, apartemen, rumah susun. Yang kedua ada pedagang dan jasa yang dikodekan dengan T, yaitu berupa toko, ruko, hotel, rumah sakit. Yang ketiga ada perkantoran yang dikodekan dengan K, yang meliputi gedung perkantoran, baik milik pemerintah maupun swasta. Yang keempat ada industri yang dikodekan dengan kode I, yang meliputi pabrik, gudang, fasilitas produksi. Selanjutnya ada sosial dan khusus yang dikodekan oleh kode S, yang meliputi tempat ibadah, fasilitas umum dan komersial, dan cagar budaya. Yang terakhir ada tanah kosong yang dikodekan dengan Y, yaitu meliputi tanah yang belum dimanfaatkan atau dibangun. Oke, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi objek pajak PBB P3, yaitu 3 sektor. Ada perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Perkebunan yang dikodekan dengan kode B, yaitu bangunan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan teh. Kemudian ada kehutanan yang dikodekan dengan kode H, yaitu meliputi hutan produksi, hutan lindung yang dimanfaatkan secara komersial. Yang terakhir ada pertambangan yang dikodekan dengan kode M, yang meliputi area pertambangan minyak, gas, batu bara, mineral lainnya. Selanjut, objek yang tidak dikenakan PBB. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB meliputi digunakan untuk kepentingan umum, ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, budaya tanpa tujuan keuntungan, digunakan untuk kuburan atau peninggalan purbakala, merupakan hutan lindung, suka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah pengembalaan dikuasai desa atau tanah negara tanpa hak, digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas timbal balik, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, objek yang tidak dikenakan PBB. Prosedur pengajuan pembebasan objek pajak PBB. Prosedur pengajuan. Untuk mendapatkan pembebasan, wajib pajak harus mengajukan surat permohonan kepada kantor pelayanan PBB setempat. Dokumen yang harus dilampirkan yaitu surat permohonan resmi, bukti-bukti pendukung misalnya sertifikat tanah atau IMD, keterangan tambahan yang relevan, gambar situasi sit dan lokasi objek pajak. Objek pajak yang dimaksud untuk mencari keuntungan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pesantren dan bangunan sosial. Tidak dikenakan PBB menurut Surat Menteri Keuangan. Objek pajak yang dimaksud tidak mencari keuntungan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pesantren dan bangunan sosial. Tidak dikenakan PBB menurut Surat Menteri Keuangan. Untuk mendapatkan pembebasan pajak, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian guna memperoleh kapasitas bahwa tanah atau bangunan tersebut nyata de facto telah digunakan sebagai fasilitas umum atau sarana sosial. Tanah atau bangunan tersebut semata-mata digunakan untuk kepentingan tanah dan bangunan tersebut dapat berstatus telah belum diserahkan oleh pengelola kawasan industri maupun real estate kepada pemerintah daerah setempat. PBB P2, pajak bumi dan bangunan. PBB adalah pajak atas tanah atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. PBB dibagi menjadi 2 sektor, yakni PBB sektor pendesaan dan perkotaan. PBB P2 yang mengatur objek pajak di wilayah perdesaan dan perkotaan. Pengalihan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejak tahun 2014. Kewenangan pengolahan dan pemungutan PBB P2 dialihkan dari
Direktorat Jenderal Pajak DJP ke pemerintahan daerah Pemda khususnya kabupaten kota. Lanjut cara pendapatan objek SPOP dan SPPT. SPOP, surat pemberitahuan objek pajak, merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data dan keadaan objek pajaknya, baik tanah maupun bangunan. Wajib pajak mengisi menyampaikan SPOP kepada kantor pelayan pajak atau kantor daerah. Data ini menjadi dasar bagi pemuda untuk menetapkan nilai objek pajak dan besaran PBB yang harus dibayar. SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang. Setelah SPOP disampaikan dan diproses, Pemda akan menerbitkan SPPT yang berisi nama wajib pajak, letak objek pajak, luas tanah atau bangunan, nilai jual objek pajak, besaran PBB yang terutang. Cara pengisian SPOP. Yang pertama, jenis transaksi centang salah satu, perekaman data, pemutakhiran data, penghapusan data. Yang kedua, mengisi NOP 18 digit nomor objek pajak. Dikosongkan saja bila belum ada. Yang ketiga, NOP bersama 4 NOP asal 5 SPPT lama diisi jika melakukan pemutakhiran dari data lama, dikosongkan bila baru. Untuk bagian B 5 sampai 11 diisi data letak objek pajak. Untuk bagian C 12 sampai 26 diisi data subjek pajak. Bagian D 27 sampai dengan 29 diisi data tanah zona nilai tanah diisi oleh petugas pajak. Cara pengisian SPOP. Bagian E diisi jumlah bangunan rumah tinggal satu lantai. Diisi 1. Bagian F pernyataan subjek pajak bahwa data yang diisi secara nyata dan sesuai. Bagian G diisi oleh petugas pendata yang bertanggung jawab. Gambar posisi objek pajak, tanah, bangunan sekitarnya. Oke, selanjutnya adalah perhitungan PBB P2, yang dimana memiliki komponen perhitungan. Yang pertama, NJOP, yaitu nilai jual objek pajak, yaitu nilai pasar wajar dari tanah atau bangunan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak PBB P2. Yang kedua ada NJKP, yaitu nilai jual kena pajak, yang berarti persentase tertentu dari NJOP yang dijadikan perhitungan PBB P2 pada umumnya yakni jika NJOP mencapai 1 miliar, maka NJKP-nya 20% dikali NJOP. Nah, sedangkan jika NJOP lebih dari 1 miliar, maka NJKP-nya sama dengan 40% dikali NJOP. Nah, yang ketiga ada NJOP TKP, yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Yang berarti nilai yang dibebaskan dari NJOP yang dibebaskan dari perhitungan PBB. NJOP TKP ditetapkan minimal 10 juta oleh pemerintah daerah. Yang keempat adalah tarif PBB P2, di mana tarif yang dikenakan atas NJKP dengan tarif maksimal 0,5%. Di sini ada rumus perhitungannya, yaitu PBB terutang sama dengan NJOP dikurangi NJOP TKP dikali NJKP dikali 0,5%. Oke, biar gak bingung penerapannya, kita masuk contoh soal aja ya. Di sini ada contoh soal 1, yang dimana Pak Andi memiliki sebidang tanah seluas 150 meter persegi di kawasan Cengkareng, Jakarta. NJOP tanah di lokasi tersebut adalah 8 juta meter persegi. Di atas tanah tersebut, ia membangun rumah seluas 100 meter persegi dengan NJOP bangunan sebesar 3.500.000 per meter persegi. Nah, NJOP TKP-nya untuk wilayah Jakarta adalah 15 juta rupiah. Hitunglah PBB P2 yang harus dibayar Pak Andi. Nah, jawabannya adalah kita mencari dulu NJOP tanahnya dikali dengan harganya, yaitu NJOP tanah 150 dikali 8 juta rupiah sama dengan 1.200.000.000 rupiah. Kemudian menghitung NJOP bangunannya, yaitu 100 dikali 3.500.000 rupiah sama dengan 350 juta rupiah. Nah, jadi di total NJOP-nya dari tanah dan bangunan sebesar 1.550 juta rupiah. Kemudian menentukan NJOP TKP-nya, yaitu sebesar 15 juta rupiah, dan NJOP kena pajaknya, yaitu dari nilai total NJOP dikurangi NJOP TKP, itu didapatkan hasilnya 1.535.000.000 rupiah. Kemudian ada NJKP
karena NJOP-nya di lebih dari 1 miliar, maka dikenai persentase 40%. Nah, di mana rumusnya menjadi 40% dikali NJOP kena pajak, yaitu 1.535 juta rupiah menjadi 614 juta rupiah. Kemudian menghitung PBB-nya, yaitu 0,5% dikali sama NJKP-nya, yaitu 614 juta rupiah menjadi 3.070.000 rupiah. Maka PBB P2 terutang Pak Andi sebesar 3.070.000 rupiah. Kita masuk ke contoh soal kedua, yaitu PT Prima Karya adalah sebuah perusahaan yang memiliki kompleks properti di pusat kota Jakarta. Kompleks tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, sebidang tanah seluas 3.500 meter persegi berdasarkan surat pemberitahuan pajak berhutang atau SPPT tahun berjalan. Nilai jual objek pajak atau NJOP tanah di lokasi tersebut adalah 4.500 per meter persegi. Nah, yang kedua, sebuah bangunan kantor utama seluas 1.200 meter persegi dengan NJOP bangunan sebesar 2 juta per meter persegi. Yang ketiga adalah sebuah gudang seluas 800 meter persegi dengan NJOP bangunan sebesar 1.200.000 per meter persegi. Oke, yang keempat ada pagar keliling yang mewah dengan total luas 1.000 meter persegi dan NJOP pagar sebesar 350.000 per meter persegi. Diketahui di kota Jakarta, NJOP TKP nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 15 juta rupiah. Berdasarkan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta, tarif PBB P2 untuk objek pajak dengan total NJOP di atas 1 miliar adalah 0,5% dan nilai jual kena pajak NJKP yang digunakan adalah 40% dari dasar pengenaan NJOP. Oke, untuk jawabannya adalah yang pertama kita menghitung nilai NJOP-nya terlebih dahulu. Yang pertama adalah nilai NJOP tanah itu dengan luas 3.500 meter persegi dikali NJOP-nya yaitu 4.500 dihasilkan 15.350 juta. Nah, kemudian adalah NJOP bangunan kantor dengan luas 1.200 meter persegi dan nilai NJOP-nya adalah 2 juta dikalikan menjadi 2.400.000 juta rupiah. Kemudian ada bangunan gudang dengan luas 800 meter persegi dengan nilai NJOP-nya 1.200.000. Nah, dikalikan menjadi 960 juta rupiah. Kemudian ada NJOP pagar sendiri dengan luas 1.000 meter persegi dengan nilai NJOP-nya 350.000. Jadi totalnya adalah 350 juta rupiah. Jadi dari rekapan NJOP-nya yaitu diketahui bahwa NJOP tanah sebesar 15.750 juta rupiah, NJOP bangunan kantor sebesar 2.400 juta rupiah, NJOP gudangnya sebesar 950 juta rupiah, NJOP pagarnya sebesar 350 juta rupiah. Nah, semua itu ditambahin, jadi total NJOP-nya sebesar 19.460 juta rupiah. Oke, setelah mengetahui NJOP tadi, kita akan mengurangi dengan nilai NJOP TKP-nya. Jadi, 19.460 juta rupiah dikurangi dengan NJOP TKP-nya sebesar 15 juta rupiah menjadi 19.445 juta rupiah. Kemudian kita menghitung NJKP-nya dari nilai tadi dikalikan persentase 40%, yaitu menjadi 19.445 juta rupiah dikalikan 40% menjadi 7.778 juta rupiah. Kemudian kita akan menghitung PBB terhutangnya, yaitu dengan persentase 0,5% dari nilai tadi. 0,5% dikali 7.778 juta rupiah menjadi 38.890 rupiah. Nah, kesimpulannya, PT Prima Karya wajib membayar pajak PBB sebesar 38.890.000 rupiah untuk tahun berjalan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PBB P3. PBB P3 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki untuk kegiatan usaha di sektor seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Ruang lingkup PBB P3 dibagi menjadi 4, yakni 1. Subsektor perkebunan, 2. Subsektor perhutanan, 3. Subsektor pertambangan, yang keempat subsektor lainnya. Objek PBB sektor perkebunan. Objek PBB sektor perkebunan meliputi bumi dan atau bangunan di kawasan perkebunan. Klasifikasi ini dijelaskan dalam pasal 3 dan 9 PMK 186/2019 yang menyatakan 1. Tanah atau bumi di kawasan perkebunan, yakni permukaan bumi dalam kawasan tersebut. Yang kedua, bangunan di kawasan perkebunan, yaitu konstruksi yang terpasang tetap pada bumi di kawasan perkebunan. Penetapan nilai jual objek pajak atau NJOP di sekitar sektor perkebunan NJOP bumi. Pasal 14 dari PMK 234/2022 mengatur tentang penentuan NJOP bumi di kawasan perkebunan yang terbagi dalam 5 kategori, yaitu 1. Areal produktif perkebunan, area yang sudah ditanami dan menghasilkan. NJOP dihitung berdasarkan kombinasi nilai tanah dan pengembangan tanah berupa tanaman dengan metode perbandingan harga objek lain yang sejenis serta biaya investasi tanaman. Yang kedua ada area belum produktif perkebunan, yaitu area yang belum ditanami tanaman atau masih dalam tahap pembibitan. NJOP ditentukan berdasarkan perbandingan harga objek yang sejenis. Yang ketiga, area tidak produktif perkebunan atau area yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha. NJOP-nya juga ditentukan dengan metode perbandingan harga objek sejenis. Yang keempat, area pengaman perkebunan, area pendukung usaha perkebunan seperti zona pengaman. NJOP untuk kategori ini disesuaikan dari NJOP area belum produktif. Yang kelima, ada area emplasemen perkebunan, area untuk bangunan dan fasilitas penunjang seperti kantor atau gudang. NJOP dihitung berdasarkan harga objek sejenis. Soal objek PBB sektor perkebunan. Sebuah area kebun memiliki beberapa jenis penggunaan lahan dan nilai tanah yang berbeda. Area tersebut terdiri dari area yang sudah menghasilkan seluas 34.808.100 meter persegi dengan harga tanah pasar yaitu Rp10.000 per meter persegi. Yang kemudian ada biaya investasinya, investasi tanaman sebesar Rp1.265,9 per meter persegi. Lalu ada area yang belum menghasilkan seluas 200.000 meter persegi dengan harga tanah pasar yaitu Rp10.000 per meter persegi. Lalu biaya investasi tanamannya sebesar Rp372,3 per meter persegi. Area plasemen seluas 576.800 meter persegi dengan harga tanah pasar Rp36.000 per meter persegi. Area lainnya atau yang tidak dapat ditanami seluas 2.127.600 meter persegi dengan harga tanah pasar yaitu Rp5.000 per meter persegi. Selain itu, terdapat juga nilai bangunan fisik di lokasi tersebut sebesar Rp4.019.921.000. Jawaban dari soalnya yaitu pertama kita menghitung nilai jual objek pajak atau NJOP-nya. NJOP-nya adalah penjumlahan dari nilai bumi, jual bumi, dan nilai jual bangunan. NJOP buminya itu ada area produktif seluas 34.808.100 meter persegi. Lalu harga pasarnya Rp10.000 per meter persegi. Harga BIT-nya Rp1.265,9 per meter persegi. NJOP buminya yaitu 34.808.100 per meter persegi kali Rp10.000 per meter persegi sama dengan 348.081.000.000. Kemudian ada area kebun belum menghasilkan dengan luas 200.000 per meter persegi. Harga pasarnya itu Rp10.000 per meter persegi. Dan harga BIT-nya yaitu Rp372,3 per meter persegi. NJOP bumi Rp200.000 per meter persegi kali Rp10.000 per meter persegi sama dengan 2 miliar. Kemudian ada area emplasemennya seluas 576.800 meter persegi. Harga pasarnya yaitu Rp36.000 per meter persegi. NJOP buminya yaitu 576.800 meter persegi dikali dengan Rp36.000 hasilnya sama dengan Rp20.764.800.000. Area lainnya yaitu area yang tidak dapat ditanami seluas 2.127.600 meter persegi dengan harga pasar Rp5.000, NJOP-nya
2.127.600 meter persegi dikali dengan Rp5.000, hasilnya sama dengan 10.638 juta. Total NJOP buminya semuanya ditambahkan hasilnya menjadi Rp381.483.800.000. NJOP bangunannya yaitu sebesar Rp4.019.921.000. Nah, kita tambahkan lagi NJOP bumi dan NJOP bangunannya dengan total mencapai Rp385.503.721.000. Menghitung nilai jual kena pajak. Nah, NJKP-nya adalah 40% dari NJOP untuk objek pajak perkebunan. NJKP-nya yaitu 40% dikali dengan 385.503.721.000. Hasilnya sama dengan 154.201.484.400. Nah, kita menghitung PBB terutangnya yaitu 0,5% dikali NJKP. NJKP-nya sudah disebutkan di atas, hasilnya sama dengan Rp771.007.442. Kemudian ada objek PBB sektor kehutanan. Pasal 4 mengatur secara rinci klasifikasi dari kawasan perhutanan yang meliputi beberapa kategori area. Yang pertama ada area berdasarkan izin usaha, area yang berada dalam kawasan perkebunan dan telah memperoleh izin usaha, seperti IUPH-KHA dan atau IUPH-BKHA dan seterusnya, atau penugasan dari pemerintah kepada perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutangi) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, area terhubung secara fisik. Area ini yang dimaksud dengan bagian yang tidak terpisahkan dari perhutanan, termasuk area yang memiliki koordinat sama atau terhubung melalui sungai, parit, jalan, atau jembatan. Penetapan NJOP sektor kehutanan. Untuk area produktif perhutanan, blok tebangan di hutan alam dengan izin usaha memiliki NJOP bumi berdasarkan nilai jual pengganti. Dihitung dari pendapatan bersih, hasil hutan, dan angka kapitalisasi yaitu 8,5%. Untuk hutan tanaman, NJOP ditentukan berdasarkan perbandingan harga dan biaya investasi tanaman dengan izin usaha dari pemerintah. Lalu area belum produktif, termasuk area yang bisa ditebang dan area yang belum ditanami, NJOP ditentukan berdasarkan perbandingan harga dengan objek yang sejenis. Area tidak produktif perhutanan mencakup area di hutan alam ya, belum seimbang ekosistem dan tidak dapat dimanfaatkan untuk usaha perhutanan. NJOP-nya ditetapkan oleh DJP. Perhutanan yang selanjutnya ada area pengaman perhutanan, yaitu area yang digunakan untuk mendukung dan mengamankan kegiatan usaha perhutanan seperti lockponds, tempat pengumpulan hasil panen, dan infrastruktur pendukung lainnya. NJOP bumi untuk kategori ini disesuaikan dengan NJOP bumi per meter persegi terhadap area belum produktif perhutanan. Kemudian ada area basemen perhutanan, yaitu dimanfaatkan untuk bangunan dan fasilitas penunjang lainnya. Dan NJOP bumi ditentukan dengan membandingkan harga dengan objek lain yang sejenis. Kemudian ada area perlindungan dan konservasi perhutanan. Area ini diperuntukkan untuk perlindungan dan konservasi, termasuk sungai, kawasan perlindungan suaka alam, dan zona penyangga. NJOP bumi untuk kategori ini ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak. Kemudian ada NJOP bangunan. NJOP bangunan di kawasan perhutanan ditetapkan berdasarkan nilai perolehan baru. Nah, berikut ada contoh soal sektor kehutanan. PT Hutan Rimba merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan di kawasan hutan alam Kalimantan. Adapun PT Hutan Rimba menguasai manfaat dari bumi dan bangunan dalam tahun 2022 sebagai berikut. 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Pertama, area produktif ya. Di bagian bumi ada tanah hutan blok tebangan seluas 200 hektar, nilai tanahnya Rp200 per meter persegi. Area belum produktif, tanah hutan non blok tebangan sebesar 4.000 hektar, nilainya masih sama. Area lokon sebesar 10 hektar, nilainya pun masih sama. Longkiat 5 hektar. Area lainnya yaitu rawa payau sebesar 100 hektar, nilainya Rp140 per meter persegi. Area emplasemen ada pabrik, gudang, kantor, perumahan. Pabrik dengan luas 220.000 meter persegi, nilai tanahnya Rp660 per meter persegi. Gudang 2.000 meter persegi, nilai tanahnya masih sama. Kantor yaitu 1.000 meter persegi, nilai tanahnya masih sama.
Lalu kemudian ada perumahan sebesar Rp10.000 meter persegi dengan nilai tanahnya Rp910 per meter persegi. Kemudian ada bangunan yaitu pabrik seluas 1.000 meter persegi, nilai bangunannya Rp264.000 per meter persegi, gudang 500 meter persegi dengan nilai bangunan Rp264.000 meter persegi. Kemudian ada kantor 200 meter persegi, nilai tanahnya Rp310.000 meter persegi. Kemudian ada perumahan 500 meter persegi, nilai bangunannya Rp310.000 per meter persegi. Angka kapitalisasinya yaitu 8,5. Kemudian hasil bersih sebelum tahun pajak berjalan yaitu 1 miliar. Hitunglah PBB tahun 2022 yang menjadi kewajiban PT Hutan Rimba apabila NJP TKP adalah sebesar 10 juta. Nah, berikut jawabannya. Pertama, kita hitung semua total NJOP dari bumi, mulai dari area produktif, area belum produktif, area lot, dan area lainnya. Kemudian ada area emplasemen. Ditemukan NJOP bumi yaitu sebesar 8.594.280.000. Kemudian ada bangunan dari mulai pabrik hingga perumahan, yaitu di total NJOP bangunannya sebesar 2.008 juta. Total NJOP tanah dan bangunan yaitu sebesar 10.602.280.000. NJOP TKP-nya yaitu 10 juta, NJOP yang akan dikenakan perhitungan yaitu 10.552.280.000. PBB terutangnya yaitu 0,5% dikali dengan 40% dikali dengan 10.592.280.000. Hasilnya sama dengan 21.184.560. PBB sektor pertambangan, klasifikasi sektor pajak PBB P3 sektor pertambangan sesuai PMK nomor 186 per PMK 03 per 2019 yang diubah menjadi PMK nomor 234 per PMK 2022 dibagi menjadi 3 kategori utama. 1. PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi mencakup bumi bangunan di kawasan pertambangan minyak atau gas. 2. PBB sektor pertambangan untuk pengusaha panas bumi meliputi bumi bangunan kawasan pertambangan panas bumi. 3. PBB sektor pertambangan mineral atau batu bara meliputi bumi bangunan di kawasan pertambangan mineral batu bara. Klasifikasi pertambangan pada pasal 2 PMK 186 per 2019 STDT PMK 234 per 2022 objek pajak PBB sektor pertambangan meliputi 1. Bumi, permukaan bumi, onshore and offshore yang digunakan untuk kegiatan pertambangan. Tubuh bumi dalam wilayah kerja, minyak bumi dan gas bumi. 2. Bangunan, konstruksi permanen di kawasan pertambangan. Klasifikasi kawasan pertambangan menurut pasal 5 mencakupi areal berdasarkan kontrak kerjasama sesuai kontrak, areal terhubung secara fisik, areal integral dengan kegiatan usaha pertambangan. Dasar pengenaan NJOP pertambangan. Permukaan bumi, onshore, daratan 1. Areal bumi, areal belum produktif ini adalah areal yang belum diusahakan untuk kegiatan pengambilan hasil produksi. NJOP untuk kategori ini ditentukan berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yang berarti dilakukan analisis pasar untuk penilaian nilai jualnya yang wajar. 2. Areal produktif. Areal ini sedang aktif diusahakan untuk pengambilan hasil produksi. NJOP pada kategori ini disesuaikan dari NJOP areal belum produktif dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti tingkat produksi dan nilai pasar saat ini. 3. Areal tidak produktif. Areal yang tidak dapat atau telah selesai diusahakan untuk pengambilan hasil produksi. Dalam hal ini NJOP disesuaikan dari NJOP areal belum produktif, mencerminkan penurunan nilai akibat tidak adanya aktivitas. 4. Areal pengaman digunakan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan pertambangan. NJOP untuk areal ini disesuaikan dari NJOP areal belum produktif dengan mempertimbangkan peran vitalnya dalam operasi pertambangan. 5. Areal emplacement digunakan untuk bangunan dan fasilitas penunjang lainnya. NJOP ditentukan berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, memastikan nilai yang adil sesuai dengan penggunaan lahan. Permukaan bumi offshore merupakan areal perairan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan. NJOP kategori ini ditetapkan Direktur Jenderal Pajak yang memastikan bahwa penilaian sesuai dengan regulasi pajak dan kondisi pasar saat ini. Tubuh bumi, eksploitasi kawasan ini mencakup kegiatan eksploitasi untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang produksi. NJOP ditetapkan oleh Dirjen Pajak memastikan bahwa penilaian mencakup potensi dan risiko terkait eksploitasi. Kawasan ini melibatkan kegiatan produksi atau eksploitasi sumber daya. NJOP didasarkan pada nilai jual pengganti yang merupakan perkalian pendapatan dengan angka kapitalisasi jika tidak ada produksi. NJOP sama dengan eksploitasi mencerminkan nilai dasar tanpa aktivitas produksi.
NJOP bangunan ditentukan berdasarkan nilai perolehan baru sesuai dengan PMK nomor 186 per 2019 memastikan bahwa bangunan dinilai secara adil dan sesuai dengan perkembangan harga pasar terkini. Angka kapitalisasi adalah angka pengali tertentu yang digunakan untuk mengkonversi pendapatan atau hasil produksi 1 tahun menjadi NJOP yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Angka kapitalisasi U1, pertambangan minyak bumi dan gas bumi serta pengusaha balance bumi ditetapkan sebesar 10,04. 2. Pertambangan mineral ditetapkan 8,20. 3. Pertambangan batu bara sebagaimana 10,25. Objek pajak sektor pertambangan. Namun khusus untuk migas, perhitungan NJOP memiliki aturan tersendiri. Berdasarkan Dirjen Pajak nomor per 18 PJ 2017, NJOP untuk pertambangan migas dibagi berdasarkan jenis, areal, dan produktivitasnya. A. Areal produktif, ladang produksi, definisi wilayah yang sedang aktif menghasilkan minyak gas. Rumus NJOP 10,04 kali hasil penjualan minyak atau gas bumi sama dengan dalam kurung 1 tahun pajak berjalan. NJOP sama dengan 10,04. Contoh perhitungan, jika penjualan migas tahun 2003 100 miliar, maka NJOP 2004 10,04 kali 100 miliar yaitu 1 triliun 4 miliar. NJOP sama dengan 10,04, 100 miliar sama dengan 1 triliun 4 miliar. Nilai ini menjadi dasar perhitungan PBB dengan tarif 0,5% kali NJKP. Areal non-produktif emplacement. Areal belum produktif, wilayah yang masih dalam tahap eksploitasi atau belum berproduksi. NJOP tanah sekitarnya disesuaikan dengan nilai pasar. 2. Areal tidak produktif, wilayah yang sudah tidak menghasilkan migas, misalnya sumur yang sudah kering. NJOP tanah biasanya tanpa faktor pengalih migas. 3. Emplacement dan areal pendukung, termasuk kantor, perusahaan karyawan, gudang, kilang, dan NJOP tanah sama dengan NJOP tanah tambah bangunan dalam kurung dihitung seperti properti biasa. 3. Contoh kasus perhitungan PBB pertambangan migas. Perusahaan migas kali X memiliki area produktif dengan penjualan migas 2003 sama dengan 200 miliar rupiah. Area belum produktif seluas 10 hektar, NJOP tanah sama dengan 500.000 per meter persegi. Bangunan kantor NJOP sama dengan 2 miliar rupiah. Perhitungan NJOP dan PBB, area produktif 10,04 dikali 209 sama dengan 2 triliun 8 miliar. Area belum produktif yaitu 10 hektar sama dengan 100.000 meter persegi kali 500.000 rupiah sama dengan 50 miliar. Bangunan kantor sama dengan 2 miliar. Total NJOP 2 triliun 8 miliar tambah 50 miliar tambah 2 miliar sama dengan 2 triliun 60 miliar. PBB terutang asumsi NJKP 40%. 0,5% dikali 40% kali 2 triliun 8 miliar sama dengan 4 triliun 16 miliar. 3. Contoh perhitungan PBB panas bumi. Kasus perusahaan geothermal Y memiliki area produktif dengan penjualan listrik 2023 sama dengan 150 miliar, area rekreasi seluas 5 hektar, NJOP tanah sekitar yaitu 300.000 per meter persegi. Pembangkit listrik PLTP dengan NJOP bangunan 50 miliar rupiah. 1. Area produktif 9,5 kali 150 miliar sama dengan 1 triliun 1,425 triliun dikali 9,5 yaitu 1,425 triliun. Area eksploitasi yaitu 5 hektar sama dengan 50.000 meter persegi dikali 300.000 sama dengan 15 miliar. Bangunan PLTP yaitu 50 miliar. Total NJOP 1,425 triliun tambah 15 miliar tambah 50 miliar yaitu 1,49 triliun. 9. PBB terutang asumsi NJKP 40%. 0,5% kali 40% kali 1,49 triliun yaitu 2,98 miliar per tahun. Tan penting dasar hukum peraturan Ditjen Pajak nomor per 18 PJ 2017 tentang NJOP sektor pertambangan. Wilayah kuasa pertambangan NJOP hanya berlaku di wilayah izin usaha panas bumi. Pelaporan wajib pajak harus melaporkan seluruh aset termasuk pipa infrastruktur ke KPP terdaftar. Objek PBB sektor pertambangan non migas selain panas bumi dan galian. C. Objek pajak bumi dan bangunan PBB sektor pertambangan non migas kecuali pertambangan panas bumi dan galian. C. Meliputi bumi dan atau bangunan yang digunakan untuk pertambangan. Penentuan nilai jual objek pajak NJOP sektor pertambangan non migas berdasarnya ditentukan berdasarkan 1. Areal produktif tahap eksploitasi. NJOP 9,5 kali hasil bersih galian tambang dalam 1 tahun sebelum tahun pajak berjalan. Areal produktif wilayah yang sudah dieksploitasi dan menghasilkan galian tambang hasil bersih sama dengan pendapatan kotor sama dengan hasil penjualan galian tambang dalam setahun dikurangi biaya eksploitasi di mulut tambang atau run of mine. Seperti gaya penggalian, pengolahan awal, dan pengangkutan di lokasi tambang. Contoh perhitungan, jika suatu tambang menghasilkan pendapatan setahun 10 miliar, biaya eksploitasi di mulut tambang yaitu 6 miliar rupiah. Biaya
hasil bersihnya yaitu 10 miliar dikurang 6 miliar sama dengan 4 miliar. NJOP area produktif 9,5 dikali 4 miliar yaitu 38 miliar. Yang lainnya definisi wilayah yang digunakan untuk kegiatan pendukung pertambangan seperti perairan untuk pelabuhan khusus pertambangan jika perusahaan tambang memiliki dermaga atau pelabuhan sendiri, jalur transportasi khusus, konveyor, jalan tambang. Penentuan NJOP menggunakan NJOP tanah perairan sekitarnya dengan penyelesaian tangan sesuai fungsi dan manfaatnya bagi usaha pertambangan. Contoh perhitungan NJOP, jika NJOP tanah di sekitar tambang yaitu 500.000 per meter persegi, maka area belum produktif bisa disesuaikan menjadi 450.000 per meter persegi karena belum menghasilkan. Area emplacement misalnya lokasi kantor bisa menggunakan NJOP tanah tambah bangunan, misalnya tanah 500.000 per meter persegi tambah bangunan tambah 1 juta per meter persegi. Kesimpulan area produktif NJOP berdasarkan 9,5 kali hasil bersih gajian. Areal belum tidak atau produktif emplacement dan lainnya NJOP mengacu pada nilai tanah sekitar dengan penyesuaian. Objektif PBB sektor pertambangan non migas galian C. Objek PBB sektor pertambangan non migas galian C, pajak bumi bangunan atau sektor pertambangan galian C dikenakan pada bumi dan atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan penambangan bahan galian golongan C, seperti pasir, kerikil, batu kapur, dan tanah uruk, dan bahan tambang sederhana. Areal reproduktif tak eksploitasi. Definisi wilayah yang sedang aktif menghasilkan galian tambang. Penentuan NJOP. NJOP sama dengan angka kapitalisasi kali hasil galian bersih tambang dalam 1 tahun selama setahun pajak berjalan. Hasil bersih sama dengan pendapatan kotor penjualan galian biaya produksi di lokasi tambang. Secara umum, angka kapitalisasi untuk bahan galian C tambang sederhana biasanya lebih rendah daripada angka kapitalisasi batubara migas berkisar antara 5 sampai 8 tergantung pada lokasi, jenis bahan, dan keterangan daerah. Contoh perhitungan hasil bersih pertama pasir per tahun yaitu 1 miliar, angka kapitalisasi untuk tambang pasir minimal 5 tahun yaitu 8 miliar. NJOP produktif yaitu 8 kali 1 miliar yaitu 8 miliar. 2. Areal bahan produktif, tidak produktif, emplacement dan area lainnya. A. Areal produktif, definisi wilayah yang belum menghasilkan tetapi dalam tahap persiapan eksploitasi konstruksi. NJOP mengikuti NJOP tanah sekitar penyesuaian biasanya lebih rendah. B. Areal tidak produktif, definisi wilayah yang tidak menghasilkan galian, misalnya bekas tambang yang sudah tidak aktif. NJOP menggunakan NJOP tanah sekitar dinilai disesuaikan biasanya turun. C. Areal investment, definisi wilayah dengan bangunan fasilitas pendukung, kantor, gudang, workshop. NJOP tanah yaitu NJOP tanah sekitarnya bangunan dihitung terpisah berdasarkan konstruksi. Area lainnya definisi wilayah pendukung seperti jalan, pelabuhan khusus atau buffer zone. NJOP meliputi NJOP tanah perairan tetap penyesuaian. Contoh penyesuaian jika NJOP tanah sekitar 300.000 per meter persegi, area belum produktif bisa disesuaikan menjadi 200.000 per meter persegi. Area investment kantor tanah yaitu 300.000 per meter persegi tambah bangunan misalkan 1.500.000 per meter persegi. Perbedaan galian C versus pertambangan non migas lainnya. Galian C angka kapitalisasi bervariasi berdasarkan jenis masa tambang. Bahan galian sederhana pasir, batu split, tanah uruk. Pertambangan non migas lainnya batu bara, emas, DLL. Area produktif menggunakan fixed multiplier 9,5 kali hasil bersih. Objek PBB usaha bidang perikanan laut. Usaha bidang perikanan adalah semua perorangan atau badan hukum yang memiliki tujuan usaha menangkap atau membudidayakan sumber daya ikan yang termasuk sumber ikan dan biota perairan serta kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. Besar NJOP atas objek pajak usaha di bidang perikanan laut ditentukan sebagai berikut. 1. Areal penangkapan ikan adalah sebesar 10 kali hasil bersih ikan dalam 1 tahun sebelum pajak berjalan. Penangkapan ikan adalah kegiatan bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, mengawetkan. Hasil bersih setahun adalah pendapatan kotor dari penjualan ikan setahun dikurangi dengan biaya operasional sampai di tempat pelayangan ikan. Areal perikanan adalah perairan zona Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.